Ibu yang terhormat, di sini ada silsilah Sunan Gunung Jati dari garis ayah serta dari garis ibunya Sunan Gunung Jati. Jadi Bapak Ibu yang terhormat, Sunan Gunung Jati dari garis ayah merupakan dari garisnya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah punya putri yang bernama Siti Fatimah, menikah dengan Sayyidina Ali. Lalu dikaruniai dua putra yaitu Hasan dan Husain. Sunan Gunung Jati merupakan keturunan Husain yang turun sampai dengan ke ayah Sunan Gunung Jati yang bernama Syarif Abdullah. Jadi Bapak Ibu izin, ayahnya Sunan Gunung Jati ini Syarif Abdullah merupakan sultan di Mesir. Ya. Jadi bukan dari sini. Sunan Gunung Jatinya pun lahirnya itu di Mesir di sana, bukan dan dewasa di sana. Mohon izin, bukan dari Yaman ya, Mesir ya? Insya Allah seperti itu. Ya. Dan Dari Bapak Yaman, Ibu yang saudara, terhormat, di sini ada silsilah Sunan Gunung Jati dari ibunya. Sunan Gunung Jati dari garis ibu itu dari garisnya Prabu Siliwangi, yang dimana Prabu Siliwangi menikah dengan Subang Larang, memiliki tiga, yaitu Walang Sungsang, Rara Santang, dan juga yang kita kenal banyak filmnya, ada filmnya juga yaitu namanya Kian Santang. Dan Sunan Gunung Jati ibunya itu bernama Nyimas Rara Santang, itu ibunya Sunan Gunung Jati. Oh berarti mohon izin, istrinya Eyang Sunan Gunung Jati itu bukan Subang Larang, bukan ya? Bukan, Sunan Gunung Jati itu menikahnya 6 kali Bapak Ibu. Ya. Bukan. Bapak Ibu yang terhormat, untuk sebagai pengetahuan saja, Sunan Gunung Jati itu menikahnya 6 kali. Menikahnya 6 Tapi kali. beliau itu bukan poligami, istrinya tetap poligami. satu. Ya. Rata-rata istri daripada Sunan Gunung Jati tidak panjang umur. Ya, Sunan Gunung Jati wafat di usia 120 tahun ya. Subhanallah. Di sini merupakan raja-raja yang pernah bertahta sampai sekarang, dari yang pertama sampai yang saat ini, yaitu bernama Pangeran Lukman Zulkaidin. Seperti itu. Bapak Ibu yang terhormat, kita akan melihat ke arah sebelah sana. Dipersilakan. Siap. Mas Rian, boleh dilanjut? Nah itu saudara. Untuk Bapak dan Ibu yang kami hormati, di depan kita ini ada satu lukisan. Beliau adalah lukisan Sultan Sepuh yang ke-14. Namun mohon maaf, Sultan Sepuh yang ke-14 ini beliau sudah mangkat. Beliau sudah meninggal. Beliau meninggal pada tahun 2020 dalam usia 55 tahun. Masihlah sangat muda untuk seumuran Sultan. Lalu tahta sultannya otomatis digantikan oleh anaknya. Dan anak yang saat ini menjabat sebagai Sultan Sepuh yang ke-15. Nama beliau adalah Sultan Lukman Zulkaidin. Dan usianya pun masih sangat muda, 35 tahun. Masih muda sekali ya? Muda sekali, alhamdulillah. Dan juga ada keramik yang menempel di dinding. Ini dari Belanda, dipasang pada tahun 1745. Yang mana kalau yang warna biru ini mengisahkan pemandangan alam di Belanda pada saat itu. Dan untuk yang coklatnya, ini adalah kisah Nabi yang sumbernya dari Injil atau Perjanjian Lama. Tetap kami pasang sebagai simbolis penghormatan sama agama. Berarti ini warna-warnanya ini ada simbol artinya ya? Ada artinya. Yang mana punten, kalau yang ini ya, yang coklat ini di bawah ini adalah kisahnya Nabi Yusuf dalam Islam. Kalau dalam Nasrani ini adalah kisahnya Yosef ya. Dan juga kalau di sampingnya ini adalah kisahnya Nabi Isa, yang mana basuh kaki. Mungkin kita yang paling dikenal ada yang paling di atas. Iya, Ada sebuah kapal ya. Itu adalah kisahnya Nabi Nuh, Bahtera Nuh. Baik, setelah ini kita Masya Allah, terima kasih. sama-sama Bapak. Cuman izin saya mau bertanya, kalau itu payung apa itu? Payung apa? Jadi punten, yang mana payung-payung ini digunakan Payung. ya, digunakan untuk arak-arakan yang mana diadakan setiap pada bulan Maulid Nabi, ya. Atau yang kita kenal dengan sebutan upacara adatnya adalah panjang jimat. Panjang jimat. Panjang jimat. Itu apa? Panjang jimat itu panjang jimatnya? Ya. Jadi begini, panjang jimat maknanya adalah panjang itu adalah sepanjang masa hidup kita. Jimat itu bukan benda-benda yang memiliki tuah, bukan. Bukan. Jimat adalah siloka bahasa Jawa yang maknanya adalah siji kang dirumat. Sepanjang masa hidup kita, kita harus bisa menjaga keimanan kita. Masya Allah. Khususnya umat Islam adalah 2 kalimat syahadat dan Masya juga Allah. sholat. Iya, Gitu. luar Itu makna biasa. utamanya. Makna utamanya. Jadi sahabat-sahabatnya, jimat itu bukan jimat yang seperti Bukan banyak-banyak. jimat benda ya, bukan ya. Namanya jimat itu Tapi jimat pusaka. Betul. ya, siji Kalau di rumah ya. betul, siji kang dirumat ya, Siji begitu. kang dirumat. Kalau benda-benda yang mungkin yang kita kenal yang ada tuanya itu di sini disebutnya dengan pusaka ya, bukan jimat ya. Jimat adalah siloka bahasa Jawa. Baik, Gitu. terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sama-sama, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Juga. Terima kasih banyak.